segala puji, syukur bagimu. Kami tinggikan, haleluya, kemuliaan hanya bagi terpujilah namamu Yesus. Segala puji, haleluya. Lalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Sekali lagi segala puji, ya Tuhan, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu, selalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. terpujilah. Namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Layak dipuji, layak disembah, Engkaulah Raja yang agung dan mulia. Mari sama-sama sembah Dia, penuhi tempat ini dengan setiap pujian, dengan setiap penyembahanmu. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima pujian, terima sembah. Syaralarabaya syarererererere, kinalarabaya syararabaya rabo, kiralarabaya syarererere. Mari Bapak Ibu Saudara yang bisa berbahasa roh, kita naikkan setiap bahasa roh. Syaralarabaya syarere, kiaranamaya so, syaralarabaya ratakanamaya syarererere, kinaralarabakayaralarabo, kinaralaramaya syarere. Haleluya, haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah, Engkaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Layak
Tuhan kita. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, Oh my soul, I worship, I worship. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Oh my soul, my soul, I worship you, I worship His holy name. Sing like never before. like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship you. I worship your holy name. I worship you. I worship your holy name. We worship you. We worship you, Lord. Haleluya. Mari suarakan haleluya. Belum semua haleluya. 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 Boleh salam kiri kanannya Bapak Ibu Saudara bilang harus lebih semangat memuji Tuhan. Haleluya. Siapa yang bersuka cita hari ini Bapak Ibu Saudara? Siapa yang bersuka cita hari ini Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Mari sama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Seribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu apa? Engkau bersamaku. Mari sama-sama katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti, mari katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, Perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Ya, haleluya. Mari katakan, meskipun musuh hidup di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh apa? Engkau bersama. Amin. Beribu, yo, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu Engkau bersamaku. Ini nyanyian iman kami Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Amin. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Oh, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan
oleh darah-Mu Tuhan. Maka pagi hari ini kami menaikkan puji-pujian buat Sang Penyelamat kami. Haleluya. Oh, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Amin. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, yo, berlari sampai tujuan. Mendapatkan apa? Mendapatkan Yo, kami terima, kami terima. Amin. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa. di setiap langkah, Dimanapun, dimanapun kami berdiri, kemanapun, kami kan pergi. di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami umat pilihan-Mu sebagai bukti karya-Mu. Haleluya. Oh, kami yang tadi tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Jemaat yuk katakan, apa? Sebagai bukti karya-Mu, Nyatakan Kau besar dan hidup. kita berlari yo sampai tujuan kita yo. Berlari sampai tujuan. Mendapatkan apa? Mahkota kekal yo. Kami terima. Kami terima. Kemenangan yang Engkau sediakan kami bawa. di setiap langkah. Dimanapun, Dimanapun kami berdiri, kemanapun, Tuhan kami di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu yo sambil katakan, kami terima. kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kami terima. Habis kita terima, kemenangan yang kita Engkau aplikasikan ya Bapak Ibu. untuk kami bawa di setiap langkah. Apa dimanapun yo, Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi. Yo, kami terima. Oh, kami terima. Kami terima kuasa-Mu. Amin. kami terima kemenangan Yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah, kemanapun, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, kami kan pergi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, ya, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami percaya kemanapun kami pergi, ada mujizat-Mu terjadi. Amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudari, persilakan untuk duduk.
Sebentar kita akan mendengarkan VOP. Shalom saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Kabar baiknya, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam ayat ini, Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab, ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama, pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya, ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan. Seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada Sang Pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya? Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua, pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya." Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis, seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah, lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus.
Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama, sadarilah bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Dan Ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita persiapkan persembahan kita untuk kita bawa di hadapan Allah. Tapi sebelum itu kita mari bersatu dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan buat kami. Saat ini Tuhan kami ingin memberi dari apa yang telah Engkau beri dalam hidup kami Tuhan. Bapa, kuduskan dan sucikan setiap persembahan kami, agar persembahan ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan roh takut akan Tuhan kepada setiap pengelola persembahan ini ya Bapa. Biar kiranya persembahan ini dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami mau memberi dengan sukacita hanya dalam nama Yesus. Amin. Pernah kau lepaskan dari kasih-Mu, lewat lembah kelam kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, untuk kebaikanku, mengalir kuasa. Bapa kekal mulia, Bapa kekal mulia, memulihkan hati. Ya Tuhan,
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari sama-sama mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Ya Tuhan, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi sama-sama kita panggil namanya. Bapa, Engkau mendengar. Bapa, Kau mendengar. Yes, Lord. Seruan hatiku, tak pernah Dia lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Dia temani setiap kita. Kau temani aku. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Sekali lagi, mengalir kuasa, ya Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Ku kan tenang bersamamu. Biar Bapak Ibu saja mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempatnya yang maha tinggi. Dia Bapa yang kekal. Yes. Yes, Lord. Lebih lembut lagi Bapak Ibu Saudara. Mengalir Tuhan. Kami percaya aliran kuasa-Mu sedang ada melanda setiap kami. Memulihkan, menyembuhkan. Mengalir kuasa, Bapa kekal mulia,
Terima kasih Aba, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya bahwa kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau mau menyembuhkan yang terluka, Engkau akan memulihkan setiap kami. Karena Engkau adalah Allah yang mengetahui setiap keadaan yang kami alami hari ini Tuhan. Tuhan, hari ini hamba berdoa Tuhan, biarlah Tuhan terus melawat umat-Mu di tempat ini. Biarlah terus mereka mengalami kuasa Tuhan, mengalami jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan menjadi dupa yang harum, yang mengagungkan, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya pagi hari ini kami juga siapkan hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk menerima benih kebenaran firman-Mu. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Supaya setiap benih kebenaran firman-Mu yang Tuhan tabur pagi hari ini Tuhan, jatuh di dalam hati kami yang paling baik Tuhan, yang paling subur Tuhan. Sehingga firman-Mu itu bisa bertumbuh dan menghasilkan sesuatu yang memuliakan Tuhan melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu Tuhan. Supaya setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini adalah perkataan firman Tuhan yang adalah isi hati-Mu yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat-Mu di tempat ini. Sehingga firman-Mu itu menguatkan, meneguhkan dan membuat kami semakin mencintai dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengar, bahkan untuk melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya, haleluya. Ya, pagi hari ini saya mengucap syukur oleh kasih dan anugerah Tuhan. Saya bisa ada di tempat ini, di depan Bapak dan Ibu untuk melayani kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya mengucapkan terima kasih juga untuk Bapak Gembala yang mempercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini kepada saya. Mungkin enggak perlu perkenalan lagi Bapak Ibu ya, masih kenal kan sama saya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, langsung saja mari kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini saya ambil dari kitab Injil Lukas pasal 17 ya. Injil Lukas pasal 17 ayatnya yang pertama, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Ya, Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di sana adalah ke-10 orang kusta. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya ya. Saya akan bacakan ayat ganjil dan Bapak dan Ibu Saudara ayat yang genap ya. Ke-10 orang kusta. Demikianlah firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan ini saya memberi tema atau judul renungan pagi hari ini yaitu muliakanlah Allah sebab Dia baik. Ya.
Muliakanlah Allah sebab Dia baik. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum saya lebih lanjut lagi, boleh katakan kanan kirinya supaya tema ini mengiang-iang terus dalam diri kita. Kanan kirinya katakan muliakanlah Tuhan sebab Ia baik. Sambil senyum ya, jangan diancam. Ya, memuliakan Tuhan itu harus keluar dari hati, Bapak Ibu Tuhan. Bukan karena diintimidasi, saudara ya. Ya, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak memuliakan Tuhan, untuk tidak memuliakan Allah di dalam hidup kita. Sebab Tuhan itu begitu baik dalam setiap kehidupan kita, amin. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi ada banyak orang yang tidak bisa memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Karena apa? Mereka Karena mereka tidak menyadari bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia percaya, Tuhan yang dia imani itu adalah Tuhan yang maha baik, saudara yang kasih Tuhan. Sebenarnya setiap kita anak-anak Tuhan sudah menerima kebaikan Tuhan, sudah menerima berkat Tuhan. Tetapi tidak semua orang bisa menyadari bahwa apa yang dia nikmati, apa yang dia alami itu semua karena berkat dan kasih karunia Tuhan. Kita bisa bernafas hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa mengangkat tangan seperti ini, itu anugerah Tuhan. Kita bisa menggerakkan jari-jari ini anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita masih bisa beraktivitas seperti biasa, seolah-olah hidup kita ya yang nggak ada yang luar biasa. Tetapi kalau ada sesuatu gangguan terhadap kesehatan kita, kita baru merasa bahwa kesehatan itu mahal, saudara. Ya, saya pernah, saudara yang kasih Tuhan, jari saya ini bagian, kalau nggak salah bagian mana ya, bagian manis ini, saudara, itu nggak bisa digerakkan, saudara. Pada waktu itu saya merasa bingung, saudara. Saya merasa ya ada rasa takut, rasa cemas, saudara. Karena di dalam pelayanan itu saya main keyboard, saudara ya. Dengan tidak berfungsinya satu jari saya, saudara, itu saya nggak bisa main, saudara. Dan disitulah saya merasa bahwa Tuhan ternyata menggerakkan jari ini pun kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, itu tidak bisa, saudara. Puji Tuhan, hari ini bisa, saudara. Bergerak, saudara. Ini adalah berkat Tuhan. Kalau kita menghitung-hitung berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, pasti kita nggak akan bisa menghitungnya, mengungkapkannya dengan kata-kata kita. Karena terlalu banyak, terlalu luar biasa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita lebih banyak mengeluh, kita lebih banyak bersungut-sungut, dan kita sering komplain kepada Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan itu tidak baik. Oleh karena itu hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Yang kita baca ini, saudara yang kasih Tuhan. Saya ingin memperlihatkan, menunjukkan kepada Bapak dan Ibu bahwa Tuhan itu begitu baik, luar biasa, saudara. Tapi seringkali ketika seseorang yang menerima kebaikan Tuhan itu, dia melupakan untuk mengucap syukur, untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Di ayat 11 dan 12 firman Tuhan katakan begini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, saudara. Dikatakan firman Tuhan ini ketika Yesus sedang mau kembali ke Yerusalem, sedang menyusuri satu daerah namanya daerah Samaria dan Galilea. Di situ Tuhan Yesus ya dikatakan ada 10 orang datang kepada Yesus yang menderita penyakit kusta, saudara. Dan dikatakan mereka ya orang-orang yang sakit kusta itu berdiri agak jauh ya dari Yesus, saudara. Jadi ada jarak yang cukup jauh antara Yesus dan orang kusta ini, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa hal itu bisa terjadi, saudara? Bukankah ada orang yang sakit, ada orang yang menderita ketika Yesus hadir, Yesus datang,
Ya, ada banyak orang yang berdesak-desakan ingin segera menjamah Yesus, ingin dekat dengan Yesus, tetapi orang kusta ini saudara yang kasih Tuhan, dia datang tetapi ada jarak. Ya, dia membuat jarak antara Yesus dan diri mereka, saudara. Tentunya sikap 10 orang kusta ini bukan tidak ada alasan. Ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena apa? Orang yang dinyatakan kusta itu dia tidak boleh berdekatan dengan orang. Ya, bahkan dia bersentuhan dengan orang itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu Tuhan. Ya, orang Israel punya hukum Taurat yang mengatur tentang orang yang kusta. Bahwa orang yang kusta itu enggak boleh dia dekat-dekat ya sama orang yang sehat ya dan menjamah orang yang lain. Karena apa? Karena orang yang terjamah, orang yang terpegang, ya orang yang bersentuhan dengan orang yang kusta itu dinyatakan najis, saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya ingin Bapak dan Ibu melihat ya penderitaan orang kusta ini adalah penderitaan yang luar biasa. Ya, orang yang penyakit kusta itu saya katakan adalah orang yang mengalami kusta itu adalah orang yang mengalami penderitaan yang yang sempurna penderitaannya, saya katakan. Ya, kalau pada waktu itu saudara yang kasih Tuhan, orang yang diindikasikan, baru orang yang punya tanda-tanda bahwa dia akan mendapat penyakit kusta, dia itu langsung diasingkan saudara, diisolasi. Tentunya kata isolasi ini bagi kita sudah nggak asing lagi ya. Karena beberapa tahun yang lalu kita juga di bangsa kita, dunia ini sedang dilanda dengan wabah. Virus namanya COVID-19. Orang yang terindikasi ya dicolok itu ya. Saya puji Tuhan selama pandemi nggak pernah saya dicolok saudara hidung saya. Dikasih apa itu? Diperiksa itu ya. Saudara yang kasih Tuhan. Orang yang diindikasikan dia penyakit kusta, dia langsung diisolasi saudara. Dia harus dipisahkan, diperiksa dulu. 7 hari dipisahkan saudara. Diperiksa penyakitnya itu, bercak yang ada di kulitnya itu. Kalau memang berkembang dan ini dinyatakan kusta, dia akan diasingkan secara permanen saudara. Ya, dan dinyatakan dia najis saudara. Dan orang yang sakit kusta itu harus memakai baju yang rombeng saudara, yang jelek-jelek saudara. Dan dia harus berkata najis, najis, najis saudara. Tetapi kalau dia dalam pemeriksaannya dia dinyatakan itu tidak penyakit kusta, dia dikembalikan ke keluarganya saudara. Coba bayangkan saudara, kalau bapak adalah seorang kepala keluarga, tiba-tiba terkena penyakit kusta ini, harus diasingkan dari keluarga, harus terpisah dengan istri, terpisah dengan anak, terpisah dengan komunitas saudara. Bagaimana perasaan bapak dan ibu? Saya yakin dan percaya perasaan orang yang sakit kusta ini sangat terpukul saudara. Kalau dia seorang kepala keluarga dia asingkan. Apalagi dia punya status sosial mungkin, punya jabatan, dia harus tinggalkan itu dan dia harus terasing saudara. Dia merasa hidupnya tidak berharga lagi saudara. Hidupnya tidak akan ada artinya lagi saudara. Dia terpukul. Tentunya kalau kita sakit saudara, biasanya kan kalau dirawat di rumah sakit atau sakit di rumah, tentu kita merindukan ya ada orang yang datang mendoakan kita, ya mengunjungin kita, dan ketika kita sakit itu senang banget, ya imunitas kita bisa bangkit saudara, semangat karena ada orang yang memperhatikan. Tetapi orang yang sakit kusta ini, siapa yang mengunjungi dia, siapa yang mendoakan dia saudara, justru dia dijauhi saudara. Itu penderitaannya saudara. Ya, yang pertama, tentunya orang yang sakit kusta ini dia menderita secara jasmani saudara. Secara fisiknya dia juga menderita sakitnya yang luar biasa. Mungkin ada rasa nyeri, rasa yang gak enak pada tubuhnya saudara yang kasih Tuhan. Selain tadi ya dia diisolasi, ya saudara, dipisahkan dari orang-orang yang dia kasihi. Saudara, dia harus melepaskan mungkin jabatan-jabatan atau posisi yang selama ini mungkin dibanggakan, saudara. Dia tidak bisa lagi menjalankan itu semua. Dia terpisah. Dan yang kedua, dia menderita secara jasmani, saudara. Ya, dia sakit semua. Ya, tubuhnya sakit, mengalami sakit luar biasa. Dan tentunya ada hal yang ketiga, saudara.
Ya, orang yang sakit kusta ini, dia juga hubungannya dengan Tuhan itu menjadi terganggu, saudara. Karena apa? Orang yang penyakit kusta dinyatakan najis dan dalam keadaannya itulah dia tidak diizinkan untuk bisa datang ke rumah Tuhan. Ya, untuk beribadah kepada Tuhan, saudara. Jadi secara psikisnya, jiwanya dia menderita. Secara jasmani dia menderita, secara spiritual dia juga menderita. Makanya orang yang sakit kusta, saya katakan penderitaannya itu paripurna, sempurna, saudara. Gak ada yang melebihi penderitaan dari orang kusta ini, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, dalam keadaan yang parah seperti inilah mereka datang kepada Tuhan. Ketika mereka sudah tidak ada harapan lagi, saya yakin dan percaya orang-orang kusta ini tidak tinggal diam, saudara, ketika dia sakit. Tentunya sudah ada usaha, sudah ada upaya yang mereka lakukan supaya mereka sembuh, saudara. Sebagaimana seorang wanita yang 12 tahun pendarahan, saudara. Dia juga sudah berupaya untuk berusaha untuk sembuh, saudara, saya penyakitnya. Sehingga semua hartanya dihabiskan untuk kesembuhannya. Saya yakin dan percaya orang-orang yang menderita sakit kusta ini sudah melakukan segala upaya, segala usaha untuk supaya hidupnya dipulihkan, disembuhkan. Tetapi apa? Segala usaha itu tidak terjadi dalam kehidupannya, saudara. Dan dia satu-satunya adalah dia datang kepada Yesus. Kenapa dia datang sama Tuhan Yesus, saudara? Karena dia percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang sanggup memulihkan dia. Mereka percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan dia, menyembuhkan dia, mentahirkan dia, saudara. Ya, kenapa dia sampai percaya? Karena dia sudah mendengar, mereka sudah mendengar banyak hal tentang Yesus. Bagaimana banyak mujizat dilakukan oleh Yesus. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh dibuat berjalan, orang yang buta dibuat melihat, orang tuli dibuat mendengar, saudara. Dan berbagai macam penyakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Amin. Yesus adalah dokter di atas segala dokter, saudara. Saat 10 orang kusta ini sudah melakukan upayanya, usahanya, dia sudah enggak lagi tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya satu pengharapannya. Dia melihat dan memandang Yesus adalah pribadi yang sanggup memulihkan dia, yang sanggup menyembuhkan dia, yang sanggup mentahirkan dia, saudara. Sehingga mereka melangkahkan kaki mereka, dia datang sama Tuhan Yesus. Tapi dalam keadaannya sebagai orang kusta, dia datang tetapi tidak berani untuk dekat-dekat sama Yesus. Menjamah Yesus pun tidak berani. Karena apa? Karena bisa-bisa dia akan mendapat hukuman, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat ketika mereka datang kepada Yesus, ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka datang kepada Yesus, apa yang mereka alami nanti kita akan melihat, ya. Terus ketika mereka datang, yang mereka lakukanlah yang 13. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, saudara. Ya, mereka percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, dan mentahirkan hidup mereka, saudara. Dan mereka berteriak, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berdoa sama Tuhan. Ya, meminta supaya Tuhan memulihkan. Tetapi ketika mereka, saudara, ya, ketika mereka meminta supaya mereka dipulihkan, Tuhan Yesus enggak segera ya mendoakan mereka, menumpangkan tangan mereka atas mereka, saudara, dan melakukan mujizat. Justru Tuhan memerintahkan mereka untuk apa? Untuk pergi kepada imam-imam, saudara. Nah, kalau kita mau mengalami kuasa dan mujizat di dalam hidup kita, saudara, hal yang pertama adalah kita perlu percaya sama Tuhan. Tapi hal yang kedua, kita perlu taat sama Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya 10 orang kusta ini dia percaya Yesus sungguh-sungguh, bahwa Yesus sungguh-sungguh sanggup memulihkan mereka. Dan dia juga percaya setiap perkataan Yesus adalah perkataan yang berkuasa, yang harus mereka taati, saudara. Mereka ketika diperintahkan kepada imam-imam, untuk datang kepada imam-imam, mereka tidak protes, saudara. Kenapa mereka harus datang kepada imam-imam, saudara?
Karena orang yang memiliki otoritas atau kapasitas untuk menyatakan seseorang itu tahir, seseorang itu telah sembuh, seseorang itu telah pulih dari kusta adalah seorang imam, saudara. Dan pada waktu itu, saudara, ketika mereka diperintahkan oleh Yesus untuk pergi kepada imam-imam, keadaan mereka masih ada dalam keadaan yang penyakit kusta. Belum ada terjadi mujizat tuh, saudara. Itu bukan sesuatu yang apa ya, ketaatan dalam kondisi seperti ini itu bukan ketaatan yang mudah untuk dilakukan. Mereka sadar betul ya dengan keadaan mereka, untuk apa mereka datang kepada imam-imam sedangkan dirinya masih dalam keadaan sakit kusta. Ya pasti mereka akan diusir, pasti mereka akan dimarahin, saudara. Tetapi mereka apa? Mereka mau taat. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu pasti ada kuasa, saudara. Dalam keadaan yang masih belum dipulihkan, mereka pergi kepada imam-imam. Mereka percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan dan menyembuhkan mereka, saudara. Dan apa yang terjadi ketika mereka mulai taat, saudara? Mujizat terjadi. Di tengah jalan mereka mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, dan mengalami pentahiran daripada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ketaatan itu penting untuk kita bisa melihat kuasa dan mujizat dinyatakan dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini saya sangat-sangat bersyukur sama Tuhan. Saya mau bersaksi, saudara yang kasih Tuhan. Di dalam pelayanan kami, dalam penggembalaan kami di Cikarang, saudara. Ya, di salah satu pengerja kami itu ada sepasang suami istri, saudara yang kasih Tuhan. Ya, dia itu udah menikah 12 tahun, saudara. Belum dikaruniai anak. Ya, 12 tahun. Sebagai gembala dan ibu gembala, istri saya, saudara, itu menjadi pergumulan bagi kami. Dan kami selalu berdoa, saudara, dan kami selalu mengimani bahwa Tuhan, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu dalam pelayanan kami. Tuhan, kami pasti akan melihat kuasa dan mukjizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Di dalam penggembalaan, supaya apa? Supaya jemaat Tuhan, supaya domba-domba yang Tuhan kirimkan untuk di dalam penggembalaan kami, mereka juga bisa mengalami kuasa dan mukjizat Tuhan. Dan saya melihat begini, Bapak Yesus Tuhan, Bapak dan Ibu ini adalah yang 12 tahun sudah menikah, saudara. Itu luar biasa, setianya luar biasa melayani. Waktu kami membuka pelayanan pertama penggembalaan, itu pakai musik gitar, saudara. Namanya Pak Parmin, saudara Manalu. Orang Batak tapi namanya nama Jawa, Parmin. Saudara yang kasih Tuhan. Tapi luar biasa, setianya luar biasa. Pada waktu itu dia hanya bisa apa? Bisa main gitar saja, saudara. Dan pada waktu itu selalu gantian. Kalau dia bisa, selalu dia. Dari main gitar, saudara. Dia yang selalu mengiringi, saudara. Suami istrinya WL, saudara. Dan saya melihat kesetiaannya begitu luar biasa. Ya, pada waktu itu belum bisa main keyboard. Saya ajarin main keyboard, saudara. Hanya saya kasih 6 kunci, saudara. Tapi bisa hampir menyanyikan semua lagu, saudara. Karena pakai transpose, saudara. Dan itu dia pelajarin sendiri. Saya kasih kunci ini Pak. Kan dasarnya dia ada main musik gitar, saudara. Dia kembangin, saudara. Sampai hari ini dia menjadi pemusik dan WL kami, saudara. Dan kami beberapa hari yang lalu, waktu kul, kami mendengar kesaksian yang luar biasa. Tapi sebelumnya udah WhatsApp ke kami hasil itu USG, saudara, udah disampaikan kepada kami bahwa mereka dikaruniai Tuhan untuk bisa hamil, saudara, mengandung, saudara. Saya yakin dan percaya ini adalah buah ketaatan mereka dalam melayani Tuhan. Dari main gitar, saudara, seingat saya itu mungkin selama kami menggembalakan di sana hampir nggak pernah absen, saudara. Nggak pernah absen dia melayani, saudara, beribadah, saudara. Begitu setianya. Dan itu menjadi beban saya, Tuhan, nyatakan kuasa dan mukjizat-Mu atas keluarga ini. Supaya mereka juga bisa mengalami kuasa Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa. Ya, ini saudara yang terjadi, ketaatan, bicara tentang ketaatan, saudara. 12 tahun Tuhan bukakan, saudara. Ya, sesuatu yang sudah diharapkan 12 tahun, apalagi orang Batak kan, keturunan itu sangat diharapkan. Semua keluarga mengharapkan keturunan, saudara yang kasih Tuhan.
Dan kami terus berdoa supaya anak yang dikandung ini benar-benar Tuhan terus jaga, Tuhan berkati sampai kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Anak ini bisa lahir dengan kuat dan sehat dan takut akan Tuhan. Amin. Saudara, ketaatan diperlukan saudara. Dan apapun yang kita lakukan, dedikasikan untuk Tuhan, pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Seperti orang, ke-10 orang kusta ini ya. Dia katakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria, saudara. Ketika mereka diperintahkan dan mulai taat, saudara. Dengan situasi dan kondisi yang gak enak, belum ada mukjizat terjadi. Mereka taat saja. Seperti jemaat saya itu kalau selalu sharing pokoknya sabar Pak. Tetap nantikan, percaya pasti Tuhan. Saya sebagai gembala hanya bisa berkatakan begitu saudara. Sabar dan tetap percaya sama Tuhan. Dan dia mengalami. Makanya waktu kesaksian itu dia bilang, kalau saya sharing sama Pak Ayub, bilangnya sabar, sabar. Itu saudara yang kasih Tuhan ya. Ketaatan saudara. Dan ke-10 orang kusta mengalami kuasa dan mukjizat Tuhan di tengah jalan. Dan ketika mereka mengalami pemulihan, hanya satu saudara, hanya satu yang sadar saudara. Pemulihan, kesembuhan, pentahiran itu terjadi oleh karena kasih karunia Tuhan. Dia datang kembali kepada Yesus. Dia memuliakan Allah, dia tersungkur kepada di depan kaki Yesus saudara. Ya, dia meresponi kebaikan Tuhan saudara. Dia ingat saudara, apa yang terjadi itu semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena kuasa Tuhan Yesus sehingga dia itu kembali. Tetapi yang 9 orang tidak kembali lagi saudara. Mayoritas kan? Ya, saudara kasih mayoritas. Kebanyakan. Sebenarnya 10 orang ini mengalami kuasa dan mukjizat yang sama saudara. Tetapi kenapa hanya satu orang yang mau datang sama Tuhan. Untuk memuliakan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan ya. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu saudara? Yesus mengetahui karena dia yang mengerjakan mukjizat itu. Yesus mengetahui karena Tuhan Yesuslah yang mengerjakan pemulihan itu saudara. Buat mereka. Dan Tuhan apa? Tuhan menanyakan, bukankah yang 10 tadi sudah semua disembuhkan? Mana yang 9 saudara? Jadi di sini apa? Tuhan juga mau saudara. Ketika kita diberkati, kita mengalami kuasa dan mukjizat, kita datang untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan mengendaki hidup kita datang kepada Tuhan memuliakan. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya 10 orang kusta ini saya katakan tadi penyakit yang mereka derita itu bukan penyakit yang biasa-biasa saja. Tapi penyakit yang luar biasa. Mereka begitu luar biasa menderita saudara karena penyakitnya itu. Tetapi ketika dipulihkan, saudara kasih hanya satu saudara yang menyadari akan kebaikan Tuhan itu. Itu luar biasanya saudara. Ya. Nah di dalam hidup kita saudara, kita pun mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Ada di sini yang merasa, Pak saya enggak pernah mengalami kebaikan Tuhan, boleh angkat tangan. Saudara kasih Tuhan. Pasti semua mengalami kuasa dan mukjizat Tuhan. Terlebih lagi saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita sadari bahwa kita ini sebenarnya, sesungguhnya adalah orang yang lebih parah daripada orang yang menderita kusta. Kenapa? Karena kita adalah semua orang berdosa. Amin. Semua kita berdosa. Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut saudara. Artinya hidup kekal di api neraka. Saudara yang kasih Tuhan, karena dosa kita binasa saudara. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita bisa mengalami hidup yang kekal saudara. Saudara yang kasih Tuhan, Jumat yang akan datang kita merayakan apa? Jumat Agung, kematian Kristus. Hari Minggunya kita merayakan Paskah, kebangkitan. Tapi
di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Mari kita merenungkan, saudara. Ketika Yesus disalib itu dia tidak mati begitu saja, saudara. Tetapi sebelum Yesus disalib itu ada prosesi yang sangat menyakitkan yang dialami oleh Tuhan Yesus untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan kasih-Nya bagi kita semua, saudara. Hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang sangat membuat Yesus menderita, itu dialami Yesus, saudara. Untuk apa? Membuktikan bahwa dia itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Ingin membuktikan bahwa dia itu sungguh-sungguh sangat baik dalam hidup kita, Bapak Yesus Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari Bapak yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran, melihat kebenaran firman Tuhan. Ya, hari-hari ini kan kita sedang akan menghadapi Jumat Agung, saudara ya. Mari kita buka di dalam Matius pasal 27. Hal-hal yang dialami oleh Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, saudara. Ya, untuk membuktikan kasih-Nya buat kita semua, saudara. Ada hal yang sangat luar biasa yang Yesus alami, ya. Penderitaan yang sangat luar biasa yang Yesus alami. Mari kita menghayati penderitaan dan sesuatu yang tidak enak yang dialami Yesus, supaya kita ini benar-benar menyadari apa kasih Tuhan itu begitu luar biasa di dalam hidup kita, ya. Di dalam Matius pasal 27 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-31. Saya akan bacakan mungkin untuk bertahap, ya. Ayat 27 dan ayat 28. Firman Tuhan katakan begini. Judulnya Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus ditangkap, ya, dan dia diarak dan dibawa ke gedung pengadilan, saudara di sini, ya. Ketika dia ada di gedung pengadilan itu, saudara yang kasih Tuhan, yang dialami Yesus apa? Pakaiannya ditanggalkan, dibuka, saudara, dengan paksa. Ya, kalau di sini mungkin ada anak-anak muda, ya. Kalau engkau mengalami hal seperti ini, mungkin hari-hari ini disebut apa namanya? Bully, ya, dibully. Yesus mengalami dibully, saudara. Dia ditelanjangin, saudara, di gedung pengadilan. Kalau kita melihat gedung pengadilan itu, walaupun di situ ada penjahat, tetapi di situ adalah tempat terhormat sebenarnya. Ya. Tapi Tuhan Yesus diperlakukan dengan tidak hormat, saudara, di situ. Dia ditelanjangi, saudara, dibuka bajunya, saudara, di situ. Terus habis itu dikenakan kain ungu, saudara. Jubah ungu, ini melambangkan apa, ya? Pakaian sebenarnya yang dikenakan oleh orang-orang bangsawan, orang-orang kaya, orang-orang yang terhormat, saudara. Yesus ditelanjang di sana, terus dikenakan jubah ungu. Ini bukan karena mereka menghormati, tapi sebenarnya sedang melecehkan Tuhan Yesus. Ya, seolah-olah dia diperlakukan sebagai seorang raja, tetapi itu sebagai tindakan pelecehan, ya. Katakan, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, salam hai raja orang Yahudi. Ini penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, ya, mungkin pada waktu dia ditelanjangi, pada waktu itu secara fisik dia enggak mengalami sakit. Tetapi yang sakit apa? Hatinya, saudara, ya. Kadang-kadang kalau kita diejek kan yang benjol bukan kepala kita, tapi hati kita itu yang tersakiti, saudara. Yesus, ya, jiwanya, ya, hatinya tersakiti, teraniaya, saudara. Tetapi bukan hanya jiwanya, bukan hatinya yang tersakiti, saudara. Ya, dia bukan hanya sekedar direndahkan, tetapi dia juga disakiti secara apa? Secara jasmani, di mana prajurit-prajurit menganyam mahkota, tapi mahkota yang dibuat dari duri, saudara. Coba bayangkan, mahkota itu bicara tentang kemuliaan. Mahkota bicara tentang sesuatu yang mulia, karena yang mengenakan mahkota itu adalah seorang raja, saudara. Orang yang luar biasa, tetapi Yesus mengenakan mahkota duri. Saudara, dikenakan, saudara, terus dikasih sebatang buluh, buluh, ya, sebatang buluh
seperti tongkat saudara, ya. Seorang raja kan ada tongkatnya ya, tongkat komando, ya otoritas saudara. Dan mereka memperlakukan Yesus seolah-olah seperti raja. Mereka sujud menyembah, ya, mengatakan salam hai Raja orang Israel. Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan serdadu ini bukan untuk menghormati Yesus, sedang melecehkan Yesus, sedang merendahkan Yesus, saudara. Yesus direndahkan, tapi Tuhan Yesus tetap diam, saudara. Walaupun hatinya sakit, saudara, jiwanya sakit, jasmaninya sakit, saudara, dia tetap diam. Dia menanggung itu semua untuk apa? Untuk kita yang berdosa, saudara. Lalu katakan lagi, saudara. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya kepalanya. Yesus diludahi. Ya, ini tindakan benar-benar kurang ajar banget, saudara. Ya, orang yang benar-benar Yesus direndahkan. Saudara, kita mungkin nggak pernah diludahi orang, saudara. Yesus sudah pernah diludahi. Kita baru kena kata-kata sedikit aja mungkin yang nggak berkenan kepada kita, kita langsung tersinggung, langsung marah respon. Tapi Tuhan Yesus tetap diam, dia tidak melawan, saudara. Apakah Tuhan Yesus nggak sanggup melawan? Bisa saja, saudara. Dia bisa kerahkan pasukannya, saudara ya. Dia bisa gunakan kuasanya untuk menghancurkan, untuk membinasakan orang-orang yang menganiaya dia. Bukannya Tuhan tidak sanggup, saudara. Yesus tidak sanggup untuk melawan mereka, ya. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ya, di dalam perikop ini belum sempurna sebenarnya penderitaan yang Yesus alami, saudara. Masih ada cambuk, ada tendangan, ya, masih ada banyak kata-kata cacian, makian yang diterima oleh Tuhan Yesus kalau kita baca seluruh firman Tuhan. Kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ya, melihat apa yang Tuhan Yesus tanggung ini, saudara, penderitaan yang Tuhan Yesus alami ini, maka kita tidak akan main-main lagi sama Tuhan. Ya, hidup kita pasti akan kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Saudara, kita tidak lagi ibadah itu ibadah yang ya karena rutinitas, saudara. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan tidak dengan sembarangan, saudara. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, menyatakan kebaikan-Nya yang begitu luar biasa. Yang tidak ternilai, saudara. Dia mau lakukan dan dia mau menanggung semua penderitaan yang tidak bisa ditanggung oleh semua orang, saudara. Seorang pun tidak bisa menanggung penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Karena penderitaan Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Untuk menyelamatkan Bapak dan Ibu dan saya. Dia bukan hanya mati dipaku di kayu salib. Tapi ada prosesi, ada penderitaan, ada penganiayaan yang Yesus alami yang begitu menyakitkan, saudara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh karena itu hari ini Bapak kasih Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, muliakanlah Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, dalam segala sesuatu yang kau lakukan dalam hidupmu. Engkau harus sadar, engkau harus tahu, engkau harus mempunyai tujuan bahwa nama Tuhan yang harus dipermuliakan. Nama Tuhan yang harus diagungkan, saudara. Dan tentunya kita akan selalu untuk datang kepada Tuhan mengucap syukur. Untuk datang kepada Tuhan untuk memuji, menyembah, untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, hari ini saya mau katakan, apapun pergumulanmu di dalam hidupmu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lihatlah orang kusta ini, hidupnya udah parah, saudara, hidupnya sudah hancur, tidak ada pengharapan. Tetapi kalau engkau datang sama Tuhan, engkau percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan hidupmu, engkau mau taat sama Tuhan, maka mujizat pasti akan terjadi, saudara. Tapi ingat, saudara, kalau engkau mengalami kuasa dan mujizat, engkau jangan lebih mengasihi pemberian Tuhan, mujizat Tuhan. Tetapi engkau harus lebih mengasihi pribadi yang sanggup membuat mujizat itu. Ya, engkau harus lebih dekat, melekat sama pribadi yang menjadi sumber berkat dalam hidupmu, saudara. Ada banyak orang yang ketika diberkati, saudara, lupa sama Tuhan. Ketika hidupnya susah, ketika hidupnya penuh dengan pergumulan, dia menangis-nangis datang kepada Tuhan. Tetapi ketika doanya dijawab oleh Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Dan saya rindu jemaat di tempat ini, jangan menjadi jemaat yang seperti itu. Amin. Harus benar-benar menyadari bahwa semua yang kita miliki,
Yang kita nikmati adalah anugerah Tuhan. Berikan yang terbaik. Muliakanlah Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Anak-anak muda, jadilah berkat engkau di tengah-tengah komunitasmu. Mungkin di sekolahmu, di kuliah, ya, di bangku kuliah, kampusmu, ya, di tempat kerjamu, jadilah berkat. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Orang bisa melihat Kristus ada dalam hidupmu. Jadi jangan pernah sia-siakan setiap berkat, setiap kesempatan, dan setiap karunia yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Hari ini kiranya menjadi berkat buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati, dan kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Saya undang imam musik untuk membantu menyanyikan satu lagu pujian buat Tuhan sebelum kita berdoa. Katakan, Yesus kau sungguh baik. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kalau sampai hari ini kami boleh ada, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk mujizat yang kami alami dalam hidup kami, mujizat kesembuhan, mujizat apapun yang kami rindukan dalam hidup kami, Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, Tuhan. Dan hari ini kami mau melalui hidup kami memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, kami diperingatkan oleh Tuhan, diperingatkan oleh firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang begitu luar biasa. Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau memberkati kami dengan limpahnya Tuhan. Seringkali kami tidak menyadari bahwa apa yang kami bisa nikmati sampai hari ini, apa yang kami bisa jalani hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan memuliakan Engkau dalam segenap hidup kami Tuhan. Karena semua yang bisa kami nikmati dan semua yang kami bisa jalani,
Itu semua adalah karena pemberian-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat umat-Mu di tempat ini. Mungkin di tempat ini ada yang mengalami satu masalah dan merasa bahwa masalah itu terlalu berat. Dan mungkin ada satu kerinduan di dalam hidup umat-Mu di tempat ini yang sudah lama didoakan Tuhan. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini iman mereka boleh diteguhkan kembali. Bahwa Tuhan sanggup melakukan kuasa dan mujizat besar luar biasa. Tuhan, ajar kepada kami untuk mengimani, untuk mempercayai terus bahwa Engkau adalah pribadi yang sanggup memberkati, sanggup mengadakan mujizat buat kami, sanggup menolong kami Tuhan. Dan ajar kami untuk taat kepada firman-Mu Tuhan. Mungkin dalam keadaan yang tidak enak, dalam keadaan yang mungkin masih penuh dengan pergumulan dan masalah. Tetapi kami mau belajar dari 10 orang kusta ini Tuhan. Apapun yang Tuhan firmankan, mereka mau taati. Ketaatan yang kami tujukan kepadamu bukan ketaatan ketika kami sudah merasa bahwa dalam hidup kami tidak ada pergumulan. Tapi justru di dalam pergumulan, di dalam segala tantangan-tantangan yang masih kami hadapi, kami mau belajar taat kepadamu Tuhan. Karena kami percaya bahwa setiap firman-Mu ada kuasa Tuhan. Setiap ketaatan yang kami tunjukkan kepadamu ada kuasa dan mujizat yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau menilik Tuhan, Engkau melihat setiap umat-Mu di tempat ini. Apapun jadi pergumulan mereka, mereka yang sakit Tuhan, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan. Mereka yang juga merindukan keturunan Tuhan, keturunan ilahi, kiranya Tuhan juga memberkati. Biarlah kasih karunia Tuhan turun atas hamba-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini. Mereka yang merindukan pekerjaan Tuhan juga berkati. Mereka yang punya usaha Tuhan juga berkati. Ada masalah keluarga Tuhan juga tolong. Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu telah mengakhiri pemberitaan firman-Mu ini Tuhan. Dan hamba berdoa biarlah Roh Kudus terus menolong supaya mengingatkan kami, mengingatkan firman-Mu dan menuntun kami dan memampukan supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Oke, jemaat dipersilakan untuk duduk. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya panggilkan untuk pengumuman. Ya, shalom semuanya. Kita sudah diberkati firman Tuhan pagi ini dan kita sudah diberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Pak Ayub, pelayanannya pagi ini kami semuanya sudah diberkati. Pak Ayub diberkati dan pelayanan sono semakin maju, semakin berkembang. Ya, kemudian Tuhan selalu ada dalam pelayanannya. Pengumuman. Seluruh pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hamba-hambanya hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan usaha dan keluarga Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, berita cool. Sehubungan dengan adanya ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 29 Maret 2024, maka untuk cool diliburkan, cool akan kembali aktif minggu depannya. Yang kedua, menara doa pelayanan jemaat MDPJ, Sabtu 30 Maret 2024, pukul 10. Dari gereja berangkat pukul 7.30, bagi Bapak Ibu yang sudah mempunyai berkode wajib hadir. Ya, di sini Pak berkode 2 Pak. Ya, barcode ya. Yang ketiga, ibadah Jumat Agung. Jumat 29 Maret 2024 pukul 10, hanya 1 kali ibadah. Yang keempat, ibadah raya. Gereja kita mengadakan 3 kali ibadah raya. Yang pertama jam 9, yang kedua jam 11, yang kedua sore jam 5 sore.
Bapak Ibu bisa memilih jam yang sudah ditentukan. Yang kelima, doa malam pujian dan penyembuhan Selasa 26 Maret 2004 jam 19 atau jam 7 malam. Kami mengundang pengerja dan jemaat untuk hadir dan alami lawatan Tuhan. Yang seterusnya, gembala dan pengerja dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang berulang tahun minggu ini. Umur panjang dan sehat diberkati Tuhan. Yang pertama John Peter, 26 Maret, Kecubung. David Alpianto, 27 Maret, Bojong Menteng. Mertua P. Nenggolan, 27 Maret, Bojong Menteng. Inna Rahmawati, 27 Maret, Jembatan 6. Mother Diana Lase, 27 Maret, Jembatan 8. Dormanti Bakara, 31 Maret, Narogong. Ini jemaat yang baru datang ke tempat ini, kami ucapkan terima kasih. Yang pertama namanya Lamhot Tapu Bolon. Ya, tolong berdiri Pak, supaya Mama Batuan bisa ngasih salam. Yang kedua, Juventus Silaban. Yang ketiga, Leimena Panjaitan. Ya, diberi salam. Ya, nanti sesudah ibadah, ya pelan-pelan Tuhan bisa melayani sesudah ibadah supaya tetap ada bersama kita. Ya Bapak, Ibu, kalau belum ada tempat ibadah yang menetap, kami mengundang untuk minggu-minggu besok kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Ya, ini udah dasarnya kita untuk doa syafaat, mari kita berdiri semua. Haleluya Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Pagi ini Bapa, kami merasakan hadirat-Mu Bapa, Engkau yang menjamah setiap hidup kami. Engkau menjamah Bapa setiap kami Bapa, kami sudah dipulihkan, kami sudah diubahkan, kami sudah dikuatkan. Diberikan Bapa kemenangan Bapa pagi hari ini Bapa. Lalu Bapa, Engkau berikan Bapa kekuatan yang baru, damai sejahtera Bapa dalam hidup kami. Semua yang hadir pagi ini Bapa, Engkau berikan Bapa sesuatu yang baru Bapakku. Dia merasakan Bapa ada hadirat-Mu Bapa. Engkau selalu menjamah Bapa setiap hidup kami Bapa, supaya kami merasakan Bapa ada kuasa itu Bapa dalam hidup kami Bapa. Firman-Mu kami sudah dengar di Bapa diberkati hari ini, supaya itu percaya kami hanya datang kepada Yesus, karena dalam Yesus ada kemenangan Bapa, ada jawaban semuanya Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapakku, haleluya, orabas sangkalabal Bapa. Bapa, terima kasih, kami serahkan Bapa seluruh kedatangan-Mu Bapakku. Engkau Bapa ditinggikan, Engkau Bapa yang diagungkan, Engkau yang diagungkan Bapa. Kami berdoa Bapa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Bapakku. Kita sama-sama berdoa untuk bangsa yang kita cintai, bangsa yang Bapa diberikan sukacita dan sejahtera. Berkati bangsa kami Bapa, bangsa Indonesia. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan bangsa kami. Engkau Bapa memberikan Bapa yang terbaik di bangsa kami Bapakku. Oh haleluya Bapa, kami serah kepada bangsa Indonesia. Damai sukacita dari bangsa kami melimpah selalu Kau berikan Bapa di bangsa kami Bapakku. Terima kasih, kami serahkan Bapa bangsa kami Bapakku, dari Sabang sampai Merauke Bapak. Tuhan berkati udaranya Bapakku, lautnya tanya Bapak. Tuhan berkati Bapak, supaya melimpah-limpah berkat-Mu Bapak di bangsa kami ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan Bapak seluruh kedalam tangan-Mu. Tuhan yang begitu baik Bapak di bangsa kami. Dan kami bawa juga Bapak pemerintah kami bawa tangan Bapakku. Oh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Bapak, Engkau Bapak pakai Bapakku. Oh ini Bapak intelijen dan Menteri Bapakku, Engkau Bapak berkati Bapakku. Oh TNI dan Polri Bapak, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai semuanya Bapak, pemerintahan ke dalam tangan Tuhan, supaya berjalan Bapak dan rencana Tuhan, supaya roda pemerintahan Bapak berjalan dalam tuntunan Tuhan, supaya yang terbaik Bapak ada Bapak di dalam pemerintahan kami. Kami serahkan Bapak seluruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Bapak memberkati Bapak sampai RT RW Bapak, sampai terdapat Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, Kau terpuji Bapak. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang Bapak ditinggikan dan disembah. Dan juga Bapak untuk Bapak Presiden kami Bapak yang sudah untuk berkelanjutan Bapak, yang sudah terpilih Bapak, yang sudah menang Bapak. Terima kasih Bapak, sudah berjalan Bapak pesta demokrasi Bapak dengan damai, dengan Bapak baik Bapak. Kami serang pada Bapak supaya pemerintahan Bapak untuk kedepannya Bapak, Tuhan ajari, Tuhan tuntun Bapak, supaya lebih yang terbaik lagi Bapak terjadi di bangsa kami. Kami serang Bapak pemerintahan yang baru nanti Bapak ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, haleluya Pak. Engkau Bapak ditinggikan, Engkau Bapak yang diagungkan. Terpuji Engkau Bapak, terima kasih. Dan kami juga berdoa Bapak pada hamba Tuhan Bapakku. Oh haleluya Bapak, terima kasih. Kami berdoa Bapakku
kepada pembina kami Bapakku. Oh Rabba Sangkala Bala, haleluya Bapak Nikonio Tuhan Harjo Bapakku. Engkau kami serahkan dalam tangan Tuhan Bapakku. Dan kau Bapak, kau berikan Bapak, kau Bapak Jakarta Bapakku. Kami serah pada Bapakku. Pak Adin Abraham Bapakku, Engkau berkati Bapakku. Dan bawa juga Bapakku. Bapak beda kasih Bapakku salah nenggolan, Engkau berkati Bapakku. Kami serahkan dalam hamba-hambamu Bapakku. Dan kau berkati Bapakku. Oh Raja Tuhan Bapak, totong Bapak, Engkau berkati. Dan kepada Bapak, pembina kami Bapak senior Bapakku. Darmaya itu Bapak lawatan, Engkau berkati Bapak. Kami serah kepada hamba-hambamu ini Bapakku. Engkau Bapak insya Allah Bapak memberkati hambamu. Engkau pakai Bapak dengan luar biasa Bapak. Setiap pelayanannya Bapak, Engkau berkati Bapak. Setiap Bapak misi-misi Bapak, Engkau berikan Bapak di dalam kepada hamba Bapak. Engkau Bapak beri pakai Bapak dengan luar biasa supaya semuanya Bapak dapat Bapak beritakan Bapak supaya dapat Bapak menyampaikan Bapak dengan luar biasa. Karena kami percaya Tuhan Engkau memberkati hamba-hambamu di dalam pelayanannya Bapakku, di dalam Bapak usahanya Bapak, di dalam pekerjaan Bapak. Tuhan berkati Bapak, anak cucunya diberkati dalam Yesus. Terima kasih kami serahkan Bapak seluruh dalam tangan Tuhan. Tuhan Bapak yang ditinggikan, Tuhan Bapak yang disembah, Tuhan yang diagungkan Bapak. Haleluya. Dan berkati juga Bapak Ayu sudah menyampaikan firman Bapak pagi ini Bapak. Kami serahkan pada Bapak perlindungan darah domba ada Bapak bagi hambamu ini. Engkau pakai Bapak lebih lagi dalam pelayanan Bapakku supaya Bapak sekarang Bapak untuk dipersembahkan untuk hormat kemuliaan namamu supaya baju Bapak dibawa ke datang kepadamu. Terima kasih kami serah padamu hambamu Bapak di dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Berkati juga Bapakku, haleluya gembala kami Bapakku, Panua Ginting istri Bapak yang melayani di Cirebon Bapak, kami serahkan datangan Tuhan pengurapan dari surga turun Bapak kepada hambamu supaya perkataan-perkataan surga Bapak yang disampaikan Bapak semuanya Bapak yang mendengar Bapak diberkati. Semua orang Bapak percaya datang kepada Bapak, banyak orang-orang Bapak datang kepada percaya dan datang kepada Yesus. Terima kasih berkati Bapak gembala kami Bapak yang melayani di Cirebon Bapak dengan perlindungan penyertaan-Mu, dengan urapan yang baru Bapak Kau curahkan kepada hamba-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terpuji dan berkat juga Bapak. Wal gembala kami di sini Bapakku. Pentasi Tonga dan istri anaknya Bapak, Kau berkati Bapakku. Dia setia selalu datang kepadamu Bapakku. Berikan Bapak kepada Bapak urapan yang baru Bapakku. Pakai Bapak dalam pelayanannya, pakai Bapak dalam keluarga, pakai dalam usaha pekerjaan Bapak. Kami serah kepada hamba-Mu Bapak. Tutup bungkus dalam Bapak supaya berjalan kemanapun hamba-Mu dalam perlindungan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapak. Terpuji namamu, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan nama Yesus Bapak kepadamu. Berkati juga Bapak semua pelayanan Tuhan hari ini Bapak yang berbagian. WL Singer dan musik semuanya Bapak kami serahkan dalam Tuhan. Tuhan Bapak urapi semua berkati Bapak. Berikan Bapak sukacita dan sejahtera. Setiap pelayanan Bapak Engkau Bapak berkati Bapak dalam kehidupannya. Apapun Bapak dalam pekerjaannya, dalam Bapak dalam studinya Bapak. Tuhan berkati semua Bapakku. Haleluya. Dan begitu Bapakku, hamba-hamba Tuhan Bapak yang melayani hari ini. WL Bapak semua Kau berkati dan kami Bapak diakonis Kau berkati semua ya Bapakku. Terima kasih kami serah padamu perlindungan buat dan domba ada Bapak bagi kami semua dan jemaat Bapak yang hadir datang pagi ini Bapak semuanya diberkati Tuhan. Yang sakit Bapak dan pulang Bapak membawa kesembuhan dari Engkau. Kami serah padamu Bapak semuanya. Jemaat Tuhan diberkati semua di dalam Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Engkau Bapak yang tinggikan diagungkan haleluya dan Engkau Bapak menyempurnakan doa kami Bapak dengan doa ucapkan doa Bapak kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima berkat yang daripada Allah kita. Haleluya, haleluya Yesus. Berkat anugerah daripada Allah kita berlimpah, limpah, limpah. Di dalam mana yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang lembut yang manis menyertai kita. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus pasti datang menjemput kita yang kedua kali di awan-awan permai, memberikan hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati yang dikasih Tuhan sama-sama kita katakan haleluya. Amin.